Yang pertama, kita tulis nomor, nama barang, karena kita akan menggunakan rumus pergabungan itu. Jadi kita bikin datanya dulu, kita bikin tabelnya dulu, supaya teman-teman nanti paham untuk penggunaan dari rumusnya. Nama barang, lalu stok barang, barang yang dibeli, barang yang dijual, sisa barang. Oke. Nah, teman-teman, ketika lihat judul dari kolom ini, udah ada bayangan belum? Kita menggunakan rumus apa aja? Nama barang, stok barang, barang yang dibeli, barang yang dijual, dan sisa barang. Ini kita buat tabelnya. Oke, nama barang. Kita buat dulu nama barangnya. Apa aja nama barangnya? Pak Adi di sini contoh akan Pak Adi tulis buku, pulpen, misalnya tas, lalu apa lagi? Sepatu, Kak, cara buat tabelnya gimana? cara membuat tabelnya. Abi blok semuanya di sini. Abi udah bikin ininya belum? All border. Ya, lalu di sini all border. Kita klik di bawah sini nih, lalu pilih all border. Meja. Meja, good. Apalagi? HP. Import, coba. Oke, kita sudah punya nama-nama barang nih. Kita sudah punya nama-nama barang. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ada barang yang dibeli, lalu barang yang dijual. Coba, ada bayangan nggak? Berarti kita menggunakan rumus apa? Rumus tambah dan rumus kurang. Oke. Kita udah tahu nih, kita akan menggunakan rumus tambah dan rumus kurang. Lalu stok barangnya. Kita siapkan stok barangnya dulu. Misalnya di sini buku ada 50 stok. Pulpen ada 60 stok. Tas ada 20 stok. 30, sorry. Sepatu ada 20. Meja ada 25. Handphone ada 14 misalnya. Oke ya, kita sudah punya dari stok-stok barang ini. Nah, lalu barang yang dibeli artinya adalah barang yang kita beli kembali. Ya. Barang yang kita beli kembali. Jadi, barang yang kita beli kembali, kita beli buku, kita beli 10 lagi. Lalu kita pulpen beli 15. Tas kita beli 5. Sepatu kita beli 15. Meja kita beli 13. Handphone kita beli 7 misalnya. Oke, kita sudah punya angka
atau data barang yang dibeli. Sekarang kita buat data untuk barang yang dijual. Oke. Nah, untuk barang yang dijual, ini artinya adalah barang yang keluar. Barang yang kita jual. Jadi kita udah punya stok barang 50. Terus kita beli lagi 10. Lalu kita jual kepada orang lain, ya, kita keluarkan lagi kepada orang lain. Di sini terjual 30. Lalu terjual 45. Terjual 25. Sepatu terjual 30. Meja terjual 35. Lalu handphone terjual 20. Oke. Kita udah punya nih. Kita udah punya angkanya. Sekarang sisa barangnya. Nah, sisa barangnya ini kan hasil dari barang yang dibeli dan barang yang dijual. Nah, kita kan nggak tahu nih. Sekarang kita gunakan rumus di kolom ini. Sama dengan. Oke, kita lihat dia ada di huruf apa dan ada di angka berapa. Yang pertama, sama dengan D. Berapa nih? D4. D4, barang yang dibeli, artinya ditambah. Karena kita membeli. D4 ditambah E4. Oke. Ditambah E4. Lalu barang punya kita jual. Keluar ya, artinya terjual. Terjual 30, berarti dikurang. Dikurang 30. F4. F4. Jadi menghitungnya tidak sama dengan dikurang 50. Sorry, sama dengan 50 ditambah 10 ditambah 30. Menghitungnya tidak seperti itu. Menghitungnya kita gunakan angka dan hurufnya. Oke. Jadi dia nanti akan melihat sendiri angkanya berapa di dalam kolom ini. Nah, setelah kita sudah susun seperti ini, setelah kita sudah jumlahkan dan kita kurangi, tinggal kita enter. Oke. Hasilnya adalah 30. Berarti sisa barang dari buku adalah 30. Nah, ini tadi kita menggunakan rumus campuran nih, rumus tambah dan rumus min. Atau rumus pengurangan. Biasanya kita menggunakan satu rumus, tambah-tambah aja. Pengurangan aja. Tapi di sini kita menggunakan rumus gabungan antara plus dan min. Seperti itu. Sampai sini ada yang bingung nggak, teman-teman? Kakak punya aku hasilnya 60. Coba Abi. Ini. Abi angkanya di sini benar nggak? 50, 10, 30. 50, 10, 30. Iya. Oke. Nah, sekarang lihat rumusnya Abi. Lihat, sama dengan plus terus lihat angka dan hurufnya Abi udah bener belum? Udah. Udah. Lalu enter kalau udah. Masih 60 hasilnya. Bentar, Pak. Coba yang lain. Ada kesulitan nggak? Masih ada yang bingung belum di sini? Pak Adit, Ya. kayaknya hasilnya 60 karena cuma ditambah 50 tambah 10 doang, jadinya 60. Oh Mungkin gitu. salah. Ya, berarti kurang pengurangannya berarti kan? Ya, Iya. Gimana Abi, berhasil nggak? Iya. Benar. Udah berhasil. Benar. Oke. Nah, Udah. coba
Jangan sampai salah, karena diperhatikan ya, kita menggunakan rumus tambah dan menggunakan rumus pengurangan. Nah, poin terpentingnya adalah di sini. Udah ada belum nih tambahnya, lalu udah ada belum pengurangannya. Seperti itu. Oke, jika penjumlahan, rumus penjumlahan dan rumus pengurangannya sudah ada, baru kita lihat angka-angkanya nih. Nih, yang sudah diblok oleh Excel-nya, Microsoft Excel-nya seperti ini. Oke. Paham nggak teman-teman? Atau masih ada yang bingung? Coba, boleh ditanyakan. Ada yang bingung? Ya. Enggak ya? Oke, kita lanjut. Sekarang coba Pak Adit mau tanya sama Algani. Oke, Algani. Coba Algani buatkan rumus dan hitung di baris kedua ini. Oke, dari angka-angka pulpen, barang pulpen ini. Coba diawali dengan Tadi itunya apa? Yang buat nyari rumusnya. sama dengan ya, kita awali dengan sama dengan, lalu apa Algani? D berapa nih? D5. D5. Lalu menggunakan tanda apa? Tambah. Oke, good. Tambah. Lalu L5. E5. Oke. Lalu Minus minus F5. F5. Enter. Oke. Nah, betul. Jadi rumusnya jangan sampai lupa ya. Tambah dan min. Dan diawali dengan sama dengan untuk penggunaan rumus. Oke, lalu Pak Adit mau tanya sama Pak, tadi rumus buat yang nomor 2 sama 1 aku belum dapat. belum dapat. Kelewatan tadi, Adit. Oke, Yang nomor 1 rumusnya apa? yang nomor 1 rumusnya sama dengan Terus nih. Oke, sama dengan, tunggu sebentar. Kita awali dengan sama dengan, nih Pak Adit zoom deh, biar kelihatan. Sama dengan D4, D4 tuh angka yang di sini nih, D4. Oke, lalu E4, E4 itu angka yang kedua di sini, angka 10 ini. Ya, E dan 4 dikurang F4. F4 itu yang 30 ini. sama aja, Kak. Hasilnya 60. Sama. Iya. Coba, sekarang Abi gini caranya. Ikutin Pak Adit. Sama dengan, udah. Udah. Klik stok barangnya. Angka di stok barangnya, angka bukunya udah. Udah. Lalu ditambah Udah. 10 Udah. dikurang Dikurang 30. Udah. Enter. Udah. Ya, Hasilnya hasilnya 30, Pak. ada 30. Nah, berarti tadi Abi ada yang salah hitungannya atau ada yang salah rumusnya. Salah rumus penempatannya. Misalnya di sini Pak Adit membuat tempatnya ada di D4.
Mungkin Abi adanya di D3. Makanya diperhatikan nih, antara huruf dan angka ininya nih, row dan numbernya nih ada di mana nih. Nih, Pak Adit diawali dengan nomor 4. Dengan nomor 4 di sini, lalu stok barangnya ada di huruf D. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Sekarang Pak Adit mau tanya sama Kasya. Kasya, how are you? Apa, Pak? Iya, Pak. Coba Kasya hitung untuk tas. Iya, bentar, Pak. Untuk perumus selalu diawali dengan apa? Untuk penggunaan rumus diawali dengan Sama dengan. Oke. Bentar, bentar. Mana nih Kasya? Kan memang langsung habis. Apa, Pak? Kita awali dengan sama dengan. Tiga, Lalu D6 D6, good. D6 tambah tambah E6 E6. Oke, good. kurang D5. Kurang Kurang F6. 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 Oke, enter. Oke, good, Kasya, thank you. Seperti itu ya, Abi ya. Jadi diperhatikan. Row, nih, huruf, dan numbernya nih. Kita perhatikan. Nah, setelah kita sudah menghitung nih, seperti ini. Misalnya kita sudah menghitung 1 aja di sini. Sebetulnya tidak perlu kita hitung ulang. Ya, sebetulnya tidak perlu kita hitung ulang untuk di baris-baris bawahnya. Langsung aja kita tinggal tarik dari titik ini nih, dari titik ini tinggal kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya sudah otomatis akan ada, ya. Hasilnya akan otomatis ada di sini. Seperti itu. Dan rumusnya semua udah sama tuh. Plus min nih. Plus min, plus dan min. Plus dan min. Jadi otomatis rumusnya sudah ada. Seperti itu. Oke, sampai sini paham nggak? Hairil gimana? Paham ya. Abi gimana, Bi? Paham. Paham. Kalau Gani gimana? Paham? Yang Paham. lain? Yang lain gimana? Paham nggak? Oke, Renita paham. Akila, gimana Akila? Paham. Paham ya? Oke, sekarang jika kita sudah punya tabel seperti ini bisa kita berikan warna atau kita bisa berikan desainnya. Nah, caranya adalah kita blok, karena di sini Pak Adit di sini ingin memberikan warna di bagian kolom atas. Ya, kita tambahkan seperti ini. Oke. Lalu di sini ada icon chat atau fill with color. Ya. Di sini lalu kita buat warnanya, kita pilih warnanya mau warna apa yang teman-teman sukai. Misalnya ini. Lalu kita blok di bagian isinya, di bagian kontennya, ini di bagian datanya. Kita cari lagi warna yang berbeda supaya membedakan antara judul kolom dan datanya. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi?